Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Kausoyo. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang, saya ucapkan di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, dan mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 5. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk menentukan ruang lingkup dari manajemen proyek perangkat lunak. Yang kedua, mampu menerapkan pendekatan dari berbagai metode manajemen proyek perangkat lunak. Yang ketiga juga mampu menerapkan dan mendesain penggunaan IT dalam manajemen proyek perangkat lunak. Dan yang keempat adalah mampu menerapkan prinsip dalam manajemen proyek perangkat lunak. Nah, di dalam mata kuliah ini saya menggunakan sumber pustaka dari si Katie Swelby yang berjudul Information Technology Project Management dan juga Project Management Institute serta PM Book dari Management Project yaitu Project Management Body of Knowledge. Nah, di RPS ini kita melihat bahwa ada 16 kali pertemuan, dan pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah ujian, pertemuan ke-8 UTS, ke-16 adalah UAS. Dan di dalam RPS ini ada sub capaian pembelajaran mata kuliah, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran dan estimasi, ada indikator sub CPMK, kriteria penilaian, bobot nilai, dan pustaka yang diajukan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu yaitu sub CPMK dari mata kuliah ini. Nah, sub CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di dalam mata kuliah ini capaian lulusan tadi dibagi ke dalam beberapa sub CPMK, dan CPMK pertama itu adalah Introduction to Project Management. Jadi pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan presentase orientasi perkuliahan, mampu memahami project management, serta kita akan berbicara mengenai silabus dari perkuliahan ini, aturan perkuliahan, kontrak, dan seterusnya. Jadi di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang RPS ini, yang kedua adalah kontrak perkuliahannya, dan yang ketiga tentunya adalah tugas. Karena mata kuliah ini mempunyai proyek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang kedua, pertemuan kedua adalah kelanjutan dari pertemuan pertama, yaitu Introduction to Project Management, yang menjelaskan tentang orientasi perkuliahan dengan membahas masuk ke dalam topik pengenalan dari manajemen proyek perangkat lunak ini. Dan yang kedua tentunya adalah membahas tentang proyek portofolio di dalam organisasi serta profesi di dalam manajemen proyek perangkat lunak. Nah, ketiga, kita akan membahas tentang project management dan information technology context. Artinya konteks dari MPPL ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi di dalam organisasi. Dan di dalam pertemuan ketiga ini ada exercise atau latihan di mana bobot latihan tersebut adalah 10%. Diharapkan mahasiswa juga aktif di dalam aktivitas kelas berupa latihan yang akan saya lakukan di minggu ketiga. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang proses dari the project management process group case study. Jadi studi-studi kasus yang ada di dalam organisasi berkaitan dengan perangkat lunak. Nah, mulai akan
di sini kita akan membahas tentang tahapan, proses dan juga manajemen proyeknya. Juga akan berbicara mengenai ruang lingkup dari perangkat lunak tersebut, serta bagaimana cara mengidentifikasi proses-proses di dalam organisasi berkaitan dengan perangkat lunak. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang project integration management, di mana ketika organisasi tersebut mempunyai beberapa sistem yang harus dibangun dan dikembangkan, bagaimana cara mengintegrasikan tersebut dan bagaimana cara memonitor serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap integrasi-integrasi di dalam sistem di organisasi tersebut. Di sini kita juga akan ada aktivitas kelas menggunakan study case yang ada di dalam berbagai organisasi, dan tentunya juga akan ada penilaian di dalam pelatihan ini. Yang paling mendasar dan juga sering kita lihat bahwa keberhasilan dan kegagalan di dalam perangkat lunak itu sering tidak jelasnya skop ataupun ruang lingkup di dalam perangkat lunak ataupun manajemennya. Nah, kita akan membahas tentang project scope management, di mana project scope management ini akan membahas ruang lingkup dan juga mengidentifikasi tentang kumpulan kebutuhan di dalam organisasi tersebut, serta mendefinisikan bagaimana cara membagi dan juga memverifikasi serta memvalidasi proses-proses yang ada di dalam organisasi tersebut untuk manajemen dari proyek perangkat lunaknya. Setelah ruang lingkup, dilanjutkan dengan membahas mengenai time management. Jadi proyek time management ini berkaitan juga dengan keterbatasan di dalam manajemen proyek perangkat lunak, selain ruang lingkup, biaya dan juga waktu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana membreakdown berbagai proses di dalam manajemen proyek perangkat lunak yang berkaitan dengan sistem dan juga aplikasi yang dibangun oleh organisasi tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Jadi Pak, izin bertanya, untuk tugasnya itu, tugas presentasi dilakukan pada minggu keberapa ya Pak? Untuk tugas presentasi kita lakukan minggu ke-8. Jadi setelah UTS itu setiap kelompok akan mendapatkan jadwal, maksimal presentasinya sekitar 10 menit, dan untuk minggu ke-8 mungkin ada 2-3 kelompok yang harus presentasi. Ada yang lain? Ya. Tanya Pak, untuk pengumpulan tugasnya kira-kira pada minggu keberapa ya Pak? Pengumpulan tugas paling lambat adalah minggu ke-14. Jadi hari ini atau pertemuan pertama ini Anda harus membuat grup, dan minggu ke-14 Anda harus mengumpulkan tugas dari kelompok Anda. Ada yang lain? Tugas presentasi itu maksimal berapa menit? Untuk tugas presentasi satu kelompok maksimal 7 menit, dan 3 menit kita isi dengan diskusi. Artinya kelompok yang membawakan presentasi harus siap untuk berdiskusi dengan teman-temannya, atau ada pertanyaan dari audiens, sehingga ada hal yang kurang jelas dan sebagainya dari proyek yang Anda bangun, audiens bisa mengetahui. Ada lagi? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam materi minggu pertama ini, yaitu tentang Introduction to Project Management. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami tentang pertumbuhan yang cukup tinggi dari pelaksanaan project management yang berkaitan dengan perangkat lunak, khususnya proyek-proyek yang berdasarkan atau base-nya IT, Information Technology Project. Dan yang kedua adalah menjelaskan tentang proyek apa, contohnya seperti apa di dalam berbagai ruang lingkup organisasi. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa dari statistik berkaitan dengan project manajemen ini adalah tingginya kebutuhan untuk project manager. Jadi
project manager dari waktu ke waktu itu meningkat kebutuhannya, sehingga orang yang memahami secara keseluruhan komprehensif dari awal sampai akhir di dalam manajemen proyek perairan lunak itu sangat dibutuhkan. Dan hal ini juga didukung oleh spending dari ataupun pengeluaran dari perusahaan atau organisasi di seluruh dunia, di mana di tahun 2014 sekitar 3,8 triliun US dollar dengan pertumbuhan sekitar 3,2% setiap tahunnya. 3,2% dari tahun 2013. Jadi pertumbuhan di tahun 2014 itu meningkat 3,2% dari tahun 2013. Nah, perusahaan atau organisasi juga mempunyai kepentingan yang cukup tinggi di dalam memanage dan mengelola project manajemennya. Karena apa? Karena mereka mengeluarkan biaya dan juga mempunyai kepentingan, terutama untuk melakukan pengontrolan atau pengawasan dan pengendalian terhadap sisi dari keuangan, fisik dan juga human resource. Fisik di sini adalah infrastruktur dari organisasi tersebut, gedung, pabrik dan seterusnya. Nah, diharapkan pula dengan manajemen proyek perairan lunak ini, organisasi mampu untuk memanage hubungan mereka dari sisi customer, dari sisi produktivitas, dari sisi biaya, dan juga dari sisi reliability-nya meningkat. Dan tentu yang terakhir adalah bagaimana cara organisasi tersebut meningkatkan profit dari produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Nah, hal yang cukup harus diperhatikan dari sisi internal organisasi adalah internal coordination. Jadi standar operating prosedur di dalam organisasi tersebut juga harus jelas, harus rigid, tidak ada sebuah pekerjaan yang tidak diketahui oleh sebagian ataupun internal dari organisasi tersebut. Dan ini perlu komunikasi gimana agar seluruh internal dari organisasi tersebut mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dan juga membangun positive impact secara keseluruhan, karena ini berkaitan dengan sustainability ataupun keberlanjutan dari perusahaan dan organisasi tersebut. Dan tentunya adalah dengan memanage pekerjaan yang baik, dengan memberikan sistem dan dukungan aplikasi yang baik, tentu diharapkan para pekerja tersebut mempunyai etika dan juga attitude yang tinggi. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya rasa pertemuan pertama ini cukup sampai di sini, dan saya berharap setelah ini Anda membuat kelompok dan diinformasikan kepada saya melalui grup WA saja. Dan terima kasih banyak. Sebelum perkuliahan kita tutup, mari kita berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat pagi.